Ya, semuanya semangat meskipun hari ini sudah siang ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapkan Zahra. Duduk siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah. Kita cek kehadirannya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Sebutkan. Siapa yang hadir hari ini, Nak? Alia kemana? Kemana? Sakit? Tanpa kabar ya. Oke, jadi semuanya hadir. Ya, marilah. Sebelum kita mulai belajar, Razak cek kerapian kelas. Sampah tidak ada di bawah lacinya, kemudian duduknya juga duduk yang rapi. Duduk yang rapi ya semuanya. Ya seperti biasa, aturan itu dilaksanakan bukan dilanggar ya Nak ya. Oke, sebelum itu juga tanya siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu yang lalu? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke. Oke, Mas. Lanjut. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa saja pembelajaran kita minggu yang lalu? Silakan. Perbedaan manusia, jin dan malaikat. Ya, bagus ya. Ada lagi, satu lagi lah. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat. Bagus awal. Nah, memang pembelajaran kita minggu yang lalu tentang tugas-tugas malaikat dan juga perbedaan malaikat jin dan manusia. Serta kita melihat perbedaan antara sifat dan juga ada lagi perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat. Ya, malaikat Allah itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, harus kita ketahui juga terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, Anazah itu peserta didik mampu menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian apa lagi? Dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik itu mampu menyebutkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita lanjutkan. Sebelum itu, coba Nazah keluarkan buku catatannya. Catatannya keluarkan dan nanti perhatikan video yang Nazah tampilkan ini. Baiklah, coba Nazah perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan, kemudian saksikan video ini, kemudian keluarkan buku catatannya. Catatlah poin-poin penting, hikmah-hikmah apa saja yang disampaikan oleh Ustaz tersebut ya. Silakan perhatikan poin-poin pentingnya saja yang dicatat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Ushul Iman ada beberapa buah hikmah faidah dari beriman kepada para malaikat. Keimanan kepada para malaikat ini memiliki buah, memiliki hikmah. Artinya apa? Keimanan itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bermaslahat bagi keimanan kita, bagi amalan soleh kita. Ini bisa diamalkan keimanan kepada para malaikat itu. Berarti yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hikmah dari beriman kepada para malaikat itu adalah yang pertama al-ilmu bi'ilmatillahi ta'ala. Keimanan kepada para malaikat akan mewariskan ilmu dan pemahaman serta pengetahuan
keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa quwwatihi, dan kemahakuatannya Allah Subhanahu wa taala, wa sultanihi, dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata beliau, kebesaran makhluk, keagungan makhluk dalam bentuk malaikat yang besar itu, yang luar biasa besar dan dahsyat itu, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sendiri mendengarkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menceritakan itu, kita merasa takjub luar biasa. Begini kita punya apa? Jadi bayangkan itu cuma makhluknya Allah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada malaikat mewariskan ilmu tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, "Ats-tsaniyah syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam." Yang kedua, keimanan kepada para malaikat juga mewariskan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penjagaan Allah, atas perhatian Allah kepada hamba-hambanya dari kalangan anak cucu Adam. Karena para malaikat itu tidaklah diciptakan kecuali untuk memiliki tugas-tugas tertentu. Di antaranya adalah menjaga manusia, menurunkan hujan, menurunkan hujan. Bahkan malaikat itu ada yang bertugas untuk menjaga manusia. Dan ini semua adalah merupakan perbuatan-perbuatan malaikat yang ujungnya adalah maslahat, dalam bentuk maslahat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan rezeki, membagikan rezeki kepada umat manusia. Jadi ini adalah merupakan di antara bentuk-bentuk amalan atau pekerjaan malaikat. Maka seharusnya keimanan kepada para malaikat itu mendatangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menelantarkan kita, Allah menjaga kita melalui perkataan malaikat. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaika ala ma qamu bihi min ibadatillah ta'ala. Jadi yang ketiga adalah keimanan kepada para malaikat akan mendatangkan rasa cinta kita kepada para malaikat. Akan mendatangkan rasa cinta kita kepada para malaikat ketika menyaksikan, ketika mendengarkan bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rasa cinta kepada para malaikat. Dan bisa juga kita tambahkan dengan manfaat bahwa keimanan kepada para malaikat itu seharusnya menjadikan kita mengambil teladan dari bagaimana mereka beribadah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah menentang perintah Allah, dan senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Oke, baiklah. Setelah Anaza lihat video di depan, kira-kira menurut Anaza apa saja kesimpulan atau pesan yang terdapat dari video tadi yang sudah dicatat? Boleh, siapa yang mau membacakan? Ya, silahkan. Yang mengangkat tangan Nasyifa, kemudian Nasyira nanti ya. Silahkan. Oke, mendatangkan rasa cinta kepada malaikat. Lanjut, Nasyira. Oke, bagus. Silahkan awak ini Azza. Oke, mendapatkan ilmu dan pemahaman kepada Allah. Silahkan. Ya, baru awak. Bagus, mewariskan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dulu juga Mbak Anang tadi. Boleh? Oke, bagus sekali. Mendapatkan rezeki yang kepada umat manusia. Terus ada lagi yang mau menyebutkan apa yang didapatkan dari yang dilihat? Sudah cukup? Nah, nanti itu dikumpulkan dan ya. Oke, bagus. Jadi hikmah yang kita dapatkan dari kita beriman kepada malaikat. Salah satunya kita lihat sumber
iman itu hal baik apa saja yang kita dapatkan dari kita beriman kepada malaikat, berarti kita itu nantinya akan mendapatkan salah satunya pahala kan. Kemudian lagi juga akan mendorong diri kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan berhati-hati dalam bersikap, waspada selalu karena dia merasa selalu diawasi oleh malaikat Allah. Ya, baiklah, kita coba lagi per kelompok. Zahra ngatur. Jadi dalam kelompok itu kelompoknya 3 sajalah. Ya, 3. Kemudian nanti maju ke depan, jawab bersama-sama soal yang ada di sini. Masing-masing kelompok itu dapat 10 soal, tapi nanti secara bergiliran anak satu jawab bergantian ya. Boleh kelompok siapa yang mau duluan atau berbaris saja lah, ada 4 kelompok ini berbaris. Saja yang tunjuk maju ke depannya. Oke, silakan kelompok Naira maju ke depan. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau nilainya yang dia terjawab semua nantinya, berarti dapat 100 semua anak. Bergiliran dari sini. Oke. Lanjutkan. Salah satu ya, kita lanjutkan. Semoga betul yang berikutnya. Ini saja, Alisa. Oke, bergiliran biasanya di sini saja 2 baris. Oke, lanjutkan. Berapa lagi ya? Ada 7 berarti. Lanjutkan. 3 soal lagi ya, 2 soal lagi. Oke. Lanjut. Profil. Lanjut. Betul ya? Oke, sampai itu sudah ya. Oke, alhamdulillah berarti salahnya 2 tadi yang nilainya 80. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan lagi berikutnya kelompok. Lanjutkan kelompok 2 lagi ya, Siva. Kita coba dengan ini. Silahkan kelompok Siva maju ke depan. Kita bedakan bentuknya ya. Kita samakan tapi bentuk itunya berbeda ya. Dan silakan jawab kelompok 2 berikutnya ganti-gantian. Boleh di sini nah.
Ada 4 ya. Sudah tuh. Berarti nilainya 80. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Kelompok 3 lagi ya. Silahkan kita maju ke depan. Kelompok 3 boleh maju ke depan. Dipilih saja ya. Ada 5 juga. Kalau ini bisa ke sini nak? Apakah di sini? Naila, Awa, pilih saja sembarang. Oke, berikutnya lanjutkan. Lanjut. Pertama. Oke. Berikut. Sudah semua? Siapa lagi? Sudah 5 saja ya. Oke, alhamdulillah dapat 100. Nah, akan gitu. Oke, udah 5 ya, 5 saja. Berikutnya lanjutkan kelompok yang terakhir. Boleh maju ke depan. 5 anak juga. Lanjut saja lagi enggak? Bisa ke sini ya? Ya, gantian. Bisa ke sana. Bisa ke sana nak. Ini geser ke sana ini. Oke. Hati-hati yang di belakang. Nah, lanjut siapa lagi? Oke. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Oke, terima kasih untuk anak-anak saya yang sudah tampil dan mengerjakan dengan kelompoknya. Alhamdulillah, berarti dengan kita adanya ini berarti semoga nantinya ada yang belum paham, semoga lebih paham lagi ya. Oke, saya bagikan ini kita coba dengan mode kertas ya, khusus mode kertas dengan soal 10. Ada di mana? Ini ada. Jadi sebelah ya. Oke, lihat. Oke, di sini. Ya. Silahkan bagikan ke belakang. Sudah ya. Oke, seperti ini nak. Jadi kertas sudah saya bagikan. Sama seperti yang kemarin, kalau jawabannya menurut anak Zah itu B, berarti kertasnya itu diangkat huruf D-nya di atas. Oke, paham? Paham ya? Jangan nanti yang salah. Jadi kalau misalnya jawabannya C, ya C di atas, jangan kembali. Kalau enggak, dia bisa merah. Oke, semoga bisa menjawab ke 10 soal. Silakan anak Zah baca di depan, kemudian nanti kalau sudah siap berhitung sampai 3, angkat kertasnya ya. Oke? 1, 2, 3. Oke, silahkan Ustazah scan lagi. Oke, alhamdulillah. Angkat ini. Oke, sudah terscan semua. Yang hadir hari ini berapa orang? 17 baru. Siapa yang tidak pernah scan? 18, 19 ya. Oke, sudah menjawab. Mari kita cek jawaban.
Jawabannya adalah D. Masih ada yang menjawab salah? 7 orang. Oke, soal berikutnya. Dan silakan lanjut soal berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Angkat kertas. Angkat kertas, nak. Angkat kertasnya yang belum, 13 anak baru. Ayo, yang belum mengangkat kertas. 16, 17. Oke, pas 19. Mari kita cek. Jawabannya adalah A ya. Kita lanjutkan berikutnya. Hah? Ya, yang benarnya A. Baca berikutnya, nak. Oke, 1, 2, 3. Angkat kertas. 5 anak sudah menjawab. Kita lihat peringkatnya nanti ya, yang soal ke berapa itu? 17 pas 19. Kita lihat jawaban. Oke, jawabannya adalah A. Peringkat pertama ada player 1, player 12 sama 14, 16, 17, 18. Yang ini ya sampai nanti terakhir kita akan lihat. Lanjut soal berikutnya, nomor 4. Silahkan baca soal dan angkat kertas. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, angkat kertas. Oke. 12, 18. Siapa yang belum terbaca ya? Oke, alhamdulillah sudah. Sudah di sini Ustazah. Sudah 19 anak. Sudah 19. Jawabannya adalah D ya. D jawabannya. Silakan kita lanjutkan soal berikutnya. Soal ke-5. Dia soalnya ada 10. Ini sudah kelihatan. Yang A-nya mawas diri, membantu kita mengenali yang sehingga mengelola emosi, belajar dari pengalaman sehingga lebih siap menghadapi masalah. Yang B-nya mawas diri hanya penting untuk hubungan sosial, bukan untuk masalah pribadi. Yang C, mawas diri tidak berpengaruh pada kita menyelesaikan masalah. D, mawas diri membuat kita lebih emosional dalam menghadapi masalah. Silakan anak angkat kertas. Oke. Alhamdulillah, 7. Kalau ada merasa belum itu 15, 17, 18, 19 ya. Oke. Ini memang sudah terjawab di sini. 19. Loading itunya Pak. 19 menjawab benar semuanya. Alhamdulillah. Luar biasa berarti ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini harus benar juga semua ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran diri? Berlatih untuk berpikir lebih refleksi dirinya untuk memperbaiki diri. Oke, ada yang sudah mengangkat kertas? 1, 2, 3. Oke, kita lihat jawaban. Ini nggak kelihatan kertasnya. Angkat. Oke. Oke, 13 sudah menjawab benar. 17, 18. Oke. 16, 15 menjawab benar.
A jawabannya ya. Oke, sudah 80% nilai. Oke, kita lanjutkan. Soal ke-7, kita tinggal lagi soal. Semoga tuntas semua ya. Yang B-nya, contoh perilaku yang mencerminkan sifat malaikat Allah adalah selalu berbuat baik, membantu sesama dan taat kepada perintah Allah. Yang C, selalu berbuat jahat dan merugikan orang lain. D, mengabaikan perintah Allah. A-nya mementingkan diri sendiri tanpa membantu orang lain. Silahkan angkat kertas. Oke, alhamdulillah ya sudah semua. Sudah semua. Siapa yang belum? Sudah semua. Oke. Benar 16. B jawabannya ya. Kita lanjut berikutnya. Soal yang ke-8. Kita bacakan objektifnya. A. Mengabaikan masalah lingkungan dan fokus pada kegiatan pribadi. B. Mengandalkan teknologi tanpa memahami dampaknya terhadap alam. C. Meningkatkan kesadaran melalui observasi, pengamatan dan artinya ya. Keterlibatan dalam kegiatan lingkungan dan pendidikan tentang ekosistem. D. Hanya mengikuti berita tanpa berpartisipasi dalam aksi nyata. Silakan. 1, 2. Satu lagi. 5. Oke, sudah ya. Sudah semua. Sudah terdata di sini ya. 18 menjawab benar. Alhamdulillah. Soal nomor 9. Tinggal satu lagi soal kita. Objektifnya, A. Dampak positif dari introspeksi diri secara rutin adalah peningkatan kesadaran diri, pertumbuhan pribadi ya. Kemudian B. Mengurangi kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. C. Menurunkan kualitas hubungan sosial. D. Meningkatkan rasa percaya diri secara instan. Secara instan itu artinya apa? Oke, ada kertasnya nak. 1, 2, 4, 9, 18, satu lagi udah. Terjawab semua. Terakhir, soal terakhir kita lihat lagi siapa peringkat pertama. Kita bacakan A-nya. A. Meneladani malaikat hanya penting dalam konteks spiritual. B. Meneladani malaikat tidak berpengaruh pada hubungan sosial. C. Meneladani malaikat membuat kita lebih egois dan kurang peduli. D. Meneladani malaikat dapat meningkatkan hubungan kita dengan orang lain melalui sikap positif dan empati. Ya, ini harus betul semua ya. Alhamdulillah betul. Sejauh ini betul semua. Tapi bagi yang belum terbaca masih diangkat kertasnya. 5 siapa? Zara. Oke, sudah. Alhamdulillah. Betul 18 ada satu salah. Kita lihat, alhamdulillah ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah berarti tuntas. Ketuntasan 84. Berarti kan tuntas. Jadi ada anak yang dapat 100, itu ada player 1 siapa? 12, 16, saya bacakannya 18, 2, 7, 8, 8. Itu peringkat 1. Berarti betul semua. Peringkat 2-nya nilainya bisa jadi 80. Player 14, 19, 90 ini ya. 14, 19, 11, 15, 17, bukan. 19. 11, 15, 17 peringkat 3.
Nilainya 80. Oke, yang di bawah 75 ya. Alhamdulillah. Jadi kita akhiri quiz, kita lihat. Nah, jadi ada di sini nih. Bisa Nazam cek. Di sini nih ha. Siapa yang ini? Yang jawabnya benar berarti hijau semua. Hijau kan? Di sini lah Ustazah merekapnya itu. Di sini ada lagi. Jadi kita beri kesimpulan lagi. Alhamdulillah dengan selesainya kuisis tadi berarti saya lihat anak Zah itu sudah paham karena nilainya sudah tuntas ya. Jadi alhamdulillah kita berikan kesimpulan apa yang bisa anak Zah dapatkan hari ini. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari kita mempelajari hikmah beriman kepada malaikat? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa hikmahnya kita beriman? Ya silahkan. Kita bersyukur kepada lebih bersyukur kepada Allah. Apalagi nak? Boleh Amira? Mendorong diri menjadi lebih baik. Oke, mendorong diri kita menjadi lebih baik. Kesimpulannya kita simpulkan lagi, silakan. Ya, tidak semena-mena dalam melakukan kegiatan. Oke, jadi semuanya bagus. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kita mempelajari hikmah beriman kepada malaikat, berarti anak ustazah itu contohnya apa? Ketika ada ujian lah misalnya ya kan, contoh nyatanya berarti dia jujur. Nah, alhamdulillah tadi selama formatif semuanya jujur, meskipun ada kesalahan teknis misalnya tidak terbaca, itu mohon dimaklumi. Oke? Jadi kedepannya akan kita ulangi lagi. Nah, jadi apapun yang sudah terjadi, Anak Zah yakin semuanya sudah bisa menjawabnya. Kalau dikasih soalnya tulisan, berarti dia dapat 100 semua kan? Nah, itu gunanya kita belajar. Siapa namanya? Kita harus positif thinking saja dulu. Ya, Naila. Ya. Jadi kita simpulkan lagi ketika ujian itu harus jujur selama dia meyakini bahwa adanya Allah yang mengawasi kita. Apapun perbuatan yang kita lakukan itu senantiasa selalu diawasi oleh Allah. Sama juga dengan perbuatan baik dan buruk, itu hikmahnya. Hikmahnya itu berarti anak Zah harus terapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Tidak lagi harus dipaksa untuk berbuat baik oleh orang tua, sama halnya dengan ibadah juga. Oke ya. Kemudian untuk tugas di rumahnya, silahkan lanjutkan kemarin membuat jurnal apa saja perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan selama 1 minggu ini. Ya, oke. Kumpulkan lagi minggu besok. Nah, minggu besok apa yang kita pelajari nak? Setelah kita belajar ini, apa yang kita pelajari minggu besoknya? Di bab berikutnya lagi berarti ya, tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayyun ya. Oke, alhamdulillah kita tutup dengan membaca hamdalah lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, kita tutup dengan sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.